Hadirin sekalian, jika pernikahan selama 3 tahun yang penuh sesak berakhir dengan perceraian, apakah Anda akan bahagia atau sedih? Di tangan saya adalah akta cerai yang stempelnya baru saja mengering. Jantungku berdebar kencang, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan mutlak. Beban yang menyesakkan dada selama 3 tahun akhirnya lenyap dalam sekejap. Meskipun hembusan AC di lorong kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, terasa dingin, punggungku basah oleh keringat. Bukan karena gugup, tetapi karena kegembiraan yang membuat seluruh tubuhku terasa panas. Bagas, mantan suamiku yang duduk di seberang, bahkan tidak melirik akta cerai itu. Ia menunduk, sibuk menatap layar ponselnya dengan panik. Alisnya berkerut karena kesal. Cepat tanda tangani dokumennya lalu pergi. Mita ada di rumah sakit. Dokter bilang dia bisa melahirkan malam ini, kata Bagas acuh tak acuh, tanpa mengangkat kepala. Seolah-olah perceraian denganku saat ini menghalangi urusan penting dalam hidupnya. Aku segera mengambil pulpen. Saat ujung pulpen menyentuh kertas, aku merasa seolah-olah rantai yang membelengguku selama ini telah putus. Selama 3 tahun pernikahan, aku bekerja keras untuk orang tuanya dan dirinya. Aku bangun subuh setiap hari untuk mengurus rumah dan bahkan membantu mengurus dokumen di perusahaannya. Tapi apa hasilnya? Dia berselingkuh dengan Mita, seorang anak magang di perusahaan, hingga perempuan itu hamil. Lebih parahnya lagi, Mita datang ke rumah dengan perut buncit dan berteriak di depan wajahku, "Orang yang Bagas cintai itu aku. Kamu menduduki posisi istri sah? Apa kamu tidak malu?" Saat itu aku marah hingga gemetar, tetapi Bagas malah membelanya. Dia bilang aku picik dan tidak masuk akal. Memintaku untuk bersabar sampai anak itu lahir. Sabar? Kenapa aku harus bersabar? Sudah kutanda tangani. Sekarang kita benar-benar orang asing. Kuharap kita tidak perlu bertemu lagi, kataku sambil mendorong akta cerai ke arahnya. Suaraku begitu dingin hingga aku sendiri terkejut. Aku baru sadar, ketika hati sudah mati rasa, bahkan kebencian pun terasa seperti emosi yang sia-sia. Bagas melirik dokumen itu. Ketika melihat bahwa di bagian pembagian harta Gonogini aku tidak menuntut sepeser pun uangnya selain harta pribadiku, dia tertawa sinis. Setidaknya kamu masih tahu diri. Dia memasukkan akta cerai itu ke dalam saku celananya dan bergegas lari keluar dari kantor, seolah-olah melarikan diri dari sesuatu, seolah-olah jika terlambat sedetik saja akan terjadi bencana besar. Aku menatap punggungnya dan tersenyum dingin. Lalu berjalan ke lantai bawah tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada lagi ikatan yang tersisa. Aku langsung menuju kantor Disdukcapil terdekat. "Permisi, saya mau mengurus pindah nama dari kartu keluarga." Petugas itu menatap akta cerai di tanganku yang tintanya belum kering, lalu beralih ke wajahku yang tergesa-gesa dengan tatapan aneh. "Ibu, baru saja bercerai langsung mau pindah kakak? Memangnya mau kemana?" "Ke luar negeri," jawabku tegas. "Sejauh mungkin." Aku menyerahkan KTP dan dokumen-dokumenku. "Mbak, maaf. Bisa tolong dipercepat? Saya tidak punya banyak waktu." Dia tidak bertanya lagi, dan segera memprosesnya. Mesin printer berderit, mencetak dokumenku dengan 2 kata pindah keluar tercetak jelas. Saat itulah, batu yang memberatkan dadaku selama 3 tahun akhirnya terangkat. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri Bagas, bukan lagi menantu keluarga itu. Aku adalah diriku sendiri. Begitu keluar dari kantor, aku langsung memesan tiket pesawat melalui ponsel. Penerbangan tercepat adalah pukul 3 sore hari ini, kursi kelas bisnis menuju New York. Semua proses dari pembayaran hingga konfirmasi selesai dalam sekejap, kemudian, aku mengirim pesan WhatsApp ke Mas Bima, sepupuku yang tinggal di New York. "Mas, sore ini aku sampai di New York. Tolong carikan tempat tinggal." "Ya, nanti detailnya aku ceritakan kalau sudah sampai." Mas Bima membalas dalam hitungan detik. "Harusnya dari dulu kamu ke sini. Tempat tinggal sudah Mas siapkan semua, jangan khawatir. Datang saja bawa diri. Mas masih ada di sini." Melihat pesannya, air mataku hampir jatuh, tetapi ku tahan. Selama 3 tahun terakhir, aku memutuskan kontak dengan semua teman karena Bagas dan menolak semua undangan Mas Bima. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa bodohnya aku. Di dalam taksi menuju bandara, teleponku berdering. "Ibu Arini,
Ibu Bagas mantan ibu mertuaku. Aku langsung menolak panggilan itu dan memblokir nomornya. Dulu, saat Mita pertama kali datang ke rumah, bukannya menegur putranya, Ibu Arini malah memegang tanganku dan berkata, "Laki-laki terkadang memang bisa begitu. Mita memberikan kita penerus keturunan, itu adalah jasa yang besar. Sebagai istri pertama, kamu harus berlapang dada. Nanti tolong bantu rawat anak itu dan bayi dalam kandungannya baik-baik." Berlapang dada? Fakta bahwa aku tidak menampar wajahnya saat itu sudah merupakan bentuk kesopanan yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, notifikasi WhatsApp berbunyi. Ibu Arini lagi. Ditelepon tidak bisa. Jadi dia mengirim pesan. "Kirana, kamu sudah gila? Ya? Baru saja cerai langsung pindah dari kakak? Kamu mau memutuskan hubungan dengan keluarga kita? Meskipun sudah bercerai, seharusnya kamu tetap menjaga nama baik. Sekarang Bagas ada di rumah sakit karena Mita mau melahirkan. Kalau kamu masih punya akal sehat, jangan membuat keributan saat ini." Aku membaca pesan itu sampai selesai, lalu langsung memblokir Ibu Arini. Aku juga menghapus semua kontak Bagas, WhatsApp, media sosial, bahkan grup chat perusahaan. Menjaga nama baik? Apa mereka pernah menjaga nama baikku? Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, aku langsung menuju counter check-in. Semua proses, dari memasukkan bagasi hingga melewati pemeriksaan keamanan, berjalan lancar. Setelah selesai, aku duduk di lounge dan memesan americano dingin. Saat kopi dingin itu mengalir di tenggorokanku, aku merasa seolah-olah sisa ikatan terakhir dengan masa lalu telah terhapus bersih. Di luar jendela besar lounge, pesawat-pesawat bergerak sibuk. Langit di kejauhan berwarna biru cerah yang menyilaukan. Aku mengambil ponsel dan mengabadikan pemandangan kota tempat aku tinggal selama lebih dari 20 tahun ini untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa rindu, yang ada hanya perasaan bebas. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Pasti Bagas. Kirana, apa maksudmu pindah dari kakak? Soal harta gono gini kita belum selesai bicara. Kamu di mana? Ibu bilang tidak bisa menghubungimu. Jangan konyol, Mita mau melahirkan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kalau sudah baca pesan ini, cepat telepon balik." Aku membaca pesan itu dan tertawa. Harta gono gini? Saat dia selingkuh, dia pasti tidak pernah memikirkan soal itu. Sekarang, saat kekasih gelapnya akan melahirkan seorang anak untuknya, baru dia teringat padaku. Aku langsung menghapus pesan itu dan memblokir nomor asing tersebut. Lalu, aku mematikan ponsel dan menyimpannya di bagian terdalam tasku. Terdengar pengumuman panggilan untuk naik ke pesawat. Aku membereskan barang-barangku dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Langkahku terasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban berat yang kupikul selama ini. Ketika pesawat sudah mencapai ketinggian jelajah, aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Namun, pikiranku secara otomatis membayangkan pemandangan di rumah sakit. Bagas pasti sedang cemas di samping Mita. Ibu Arini pasti sedang mondar-mandir dengan gelisah di depan ruang bersalin, menantikan cucu laki-laki penerus keluarga dengan penuh harap. Saat itu, di depan ruang bersalin Rumah Sakit Pusat Jakarta, situasinya persis seperti yang kubayangkan. Suasananya riuh seperti hari raya keluarga. Bagas, mengenakan pakaian steril, berjalan bolak-balik di depan pintu ruang bersalin. Tangannya basah oleh keringat, dan dia terus-menerus mengintip ke dalam. "Dok, bagaimana keadaan Mita? Apa dia kesakitan? Dia baik-baik saja, kan?" Dia mencegat setiap perawat yang lewat dan menanyakan hal yang sama berulang kali. Sikapnya begitu cemas seolah-olah dirinya lah yang akan melahirkan. Ibu Arini duduk di kursi di lorong, tangannya menggenggam erat amplop berisi uang yang sudah disiapkan. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam, "Semoga cucu laki-lakiku, penerus keluarga kami, lahir dengan selamat. Cukup dia sehat dan kuat untuk melanjutkan bisnis keluarga kita." Di sampingnya, beberapa kerabat keluarga duduk melingkar dan mengobrol dengan antusias. "Mbak Arini, ini benar-benar berkah, ya. Sebentar lagi bisa menimang cucu laki-laki pertama. Iya. Si Bagas ini memang beruntung sekali bertemu orang baik. Kalau si Kirana itu memang bodoh, menolak rezeki. Mbak Mita ini baik sekali.
datang-datang langsung membawa anak laki-laki yang sehat untuk keluarga kita. Nanti kalau anaknya lahir, harus diadakan syukuran besar-besaran, ya?" Mendengar itu, Ibu Arini tersenyum lebar hingga ke telinga. "Tentu saja, cucu saya ini adalah harta keluarga kami. Harus dibuatkan acara syukuran yang megah. Nanti kalian semua harus datang, ya?" Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang keras dari dalam ruang bersalin. Suara itu begitu kuat hingga membungkam semua keriuhan di lorong. Bagas langsung melompat dan berlari ke pintu. "Mita bagaimana? Anaknya laki-laki atau perempuan?" Ibu Arini juga bangkit dan mendekati pintu. Ia menangkupkan kedua tangannya dan bergumam tanpa henti, "Pasti anak laki-laki. Pasti anak laki-laki." Tak lama kemudian, pintu ruang bersalin terbuka dan seorang dokter berseragam putih keluar. Di wajahnya tersungging senyum profesional. "Selamat, Pak. Ibunya melahirkan dengan lancar. Bayinya laki-laki, beratnya 3,4 kilogram, ibu dan bayi sehat. Anak laki-laki? Benar-benar anak laki-laki, Dok?" Bagas begitu gembira hingga salah tingkah. Dia meraih tangan dokter dan mengguncangnya. "Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Saya sudah jadi ayah. Saya punya anak laki-laki." Ibu Arini terharu hingga meneteskan air mata. "Syukur pada Tuhan. Keturunan keluarga kita tidak akan punah. Cucu kesayanganku." Kerabat di sekitarnya pun bersorak gembira. Suasana di lorong itu langsung berubah menjadi perayaan. Bagas ingin segera masuk untuk melihat Mita dan putranya, tetapi dokter menahannya. "Pak, ibunya baru saja melahirkan dan butuh istirahat. Tunggu sebentar." "Ya, nanti perawat akan membawa bayinya keluar untuk dilihat." "Oh, baik, Dok. Saya bisa menunggu." Bagas mengangguk-angguk, wajahnya penuh senyuman. Matanya tak lepas dari pintu ruang bersalin, seolah tak sabar melihat buah hatinya. Ibu Arini menyelipkan amplop ke tangan dokter sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. "Dokter, terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Ini ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Terima kasih sudah merawat menantu dan cucu kami dengan baik." Dokter itu sempat menolak sebelum akhirnya menerima amplop itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Senyum di wajahnya memudar, dan dia menatap Bagas dengan serius. "Pak Bagas, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan." Bagas, yang masih terbuai dalam kebahagiaan, tidak menyadari perubahan raut wajah dokter itu dan berkata santai. "Ada apa?" "Dok, silakan katakan saja. Kalau tentang anak dan Mita, saya mau dengar semuanya." Ibu Arini ikut mendekat sambil tersenyum. "Apa cucu saya ada masalah kesehatan, Dok?" "Jangan khawatir, keluarga kami punya banyak uang. Sakit apapun pasti bisa diobati." Dokter itu menggeleng pelan, menatap lurus ke arah Bagas, dan berkata dengan jelas, "Pak Bagas, dari rekam medis pemeriksaan kesehatan umum 3 tahun lalu di rumah sakit ini, ditemukan bahwa Bapak memiliki kondisi azoospermia kongenital. Sederhananya, Bapak tidak bisa memiliki anak secara alami. Kehamilan itu mustahil terjadi." Ucapan dokter itu bagaikan petir yang menyambar di tengah lorong. Suasana perayaan seketika hancur. Senyum di wajah Bagas membeku. Matanya terbelalak menatap dokter dengan tak percaya. "Dokter, apa yang baru saja Anda katakan? Tolong ulangi lagi." "Mungkin saya salah dengar." Ibu Arini juga terpaku. Senyum di wajahnya lenyap, hanya menyisakan keterkejutan dan kebingungan. "Dok, pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin anak saya mandul? Lihat, Mita baru saja melahirkan anak laki-laki yang sehat untuk kami. Pasti dokumennya tertukar." Ekspresi dokter tetap tegas. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka rekam medis elektronik, dan menunjukkannya kepada Bagas. "Pak Bagas, ini hasil pemeriksaan Anda. Ada tanda tangan dan hasil tes lengkap di sini. Tidak mungkin salah. Azoospermia kongenital adalah diagnosis yang jelas. Waktu itu Bapak juga datang ke rumah sakit untuk mengonfirmasi hasil ini dan sudah mendapatkan penjelasan detail dari dokter penanggung jawab. Apa Bapak tidak ingat?" Bagas menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Tulisan azoospermia kongenital di layar menusuk matanya seperti jarum. Tentu saja dia ingat. 3 tahun lalu,
Hasil pemeriksaan kesehatan perusahaan menunjukkan kualitas spermanya sangat rendah, jadi dia datang ke rumah sakit ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, mandul bawaan. Saat itu, dia merasa dunianya runtuh. Dokter mengatakan hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Dia bahkan sempat berpikir untuk menceraikanku karena tidak ingin menghancurkan hidupku. Tetapi saat itulah dia bertemu Mita. Mita mendekatinya dengan agresif dan berkata bahwa tidak punya anak pun tidak masalah, yang penting mereka bisa bersama. Terbawa emosi sesaat, dia menjalin hubungan terlarang dengan Mita. Tak lama kemudian, Mita mengaku hamil. Awalnya dia ragu, tetapi Mita menangis dan berkata bahwa ini adalah buah cinta mereka, sebuah keajaiban dari Tuhan. Bagas, yang dibutakan oleh cinta, percaya begitu saja dan memperlakukan Mita seolah-olah dia adalah penyelamat keluarga, memberikan segalanya hingga akhirnya berujung pada perceraian denganku. Kalau dipikir-pikir sekarang, ini bukan keajaiban, tapi penipuan yang terang-terangan. Tidak mungkin. Gumam Bagas seperti orang linglung. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya goyah, hampir jatuh. Ibu Arini tersadar. Ia merebut ponsel itu dan melihatnya sejenak. Tiba-tiba, ia membantingnya ke lantai dan berteriak kepada dokter. Bohong. Dokter gadungan. Bagaimana bisa anakku mandul? Kamu dibayar siapa untuk memfitnah keluarga kami? Hah, kalau tidak bicara jujur, akan kugugat kau dan laporkan rumah sakit ini sampai izin praktikmu dicabut. Dokter itu mengerutkan kening melihat tingkah Ibu Arini. Ibu, mohon tenang. Sebagai dokter, saya hanya mengatakan kebenaran. Hasil tes ini sudah diverifikasi berkali-kali dan akurat. Jika tidak percaya, silakan bawa putra Anda untuk diperiksa di rumah sakit lain. Hasilnya akan sama. Kau. Ibu Arini begitu marah hingga tak bisa berkata-kata, hanya menunjuk-nunjuk dokter dengan tubuh gemetar. Saat itu, suara lemah Mita terdengar dari dalam ruang bersalin. Karena mendengar keributan di luar. Mas Bagas? Ada apa di luar? Bagas baru tersadar. Tatapannya berubah dingin sedingin es. Dia berjalan lurus menuju ruang bersalin. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis yang siap pecah. Dia harus menanyakan pada Mita, anak siapa ini sebenarnya. Ibu Arini juga mengerti situasinya dan mengikuti Bagas dari belakang, mulutnya tak henti-hentinya menyumpah. Perempuan sialan. Beraninya menipu keluarga kami, cepat keluar dan katakan yang sebenarnya. Anak siapa yang kau kandung? Kerabat di lorong mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka ke arah ruang bersalin penuh dengan penghinaan dan rasa ingin tahu. Suasana yang tadinya meriah kini berubah menjadi tegang dan mengerikan. Di dalam ruang bersalin, Mita sedang menggendong bayi yang baru lahir di pelukannya, tersenyum penuh kemenangan. Dia sudah mengantisipasi bahwa Bagas akan curiga dan sudah menyiapkan alibi. Tetapi dia tidak pernah menyangka dokter akan membongkar fakta bahwa Bagas mandul di depan begitu banyak orang. Saat suara keributan di luar semakin dekat, wajah Mita memucat. Matanya bergetar karena panik dan ketakutan. Brak. Bagas menendang pintu ruang bersalin hingga terbuka. Perawat di dalam terkejut. Mita, yang belum sempat menikmati kebahagiaan menjadi seorang ibu, harus berhadapan dengan Bagas yang menerobos masuk dengan tatapan membunuh. Di belakangnya, Ibu Arini yang murka menyusul dengan rentetan makian. Mita, katakan yang sebenarnya. Anak siapa ini? Bagas menarik kerah baju Mita dan membentaknya. Suaranya serak karena amarah. Mita terkejut dengan sikapnya hingga tak bisa berbuat apa-apa. Bayi di pelukannya kaget dan menangis kencang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Lalu ia menangis tersedu-sedu. Mas Bagas, kenapa? Kenapa begini? Ini kan anak kita. Kamu dengar omong kosong apa dari luar? Omong kosong? Mata Bagas memerah. Dokter sudah memberitahuku semuanya. Aku mandul sejak lahir. Aku tidak bisa punya anak. Katakan, anak siapa ini? Kau sengaja menipuku dari awal kan? Mandul? Tidak mungkin. Mita meraung lebih keras dan menepis tangan Bagas. Mas Bagas, kenapa kamu lebih percaya omongan orang lain? Dokter itu pasti salah. Coba pikir. Kita sudah sering berhubungan. Bagaimana mungkin tidak punya anak?
Anak ini benar-benar anakmu? Ini keajaiban yang Tuhan berikan pada kita? Keajaiban? Ibu Arini maju, menunjuk wajah Mita dan berteriak, "Dasar penipu, kau itu rubah betina. Hamil dengan bajingan mana lalu mau mengincar harta keluarga kami? Hah? Kalau anakku mandul, bagaimana perutmu bisa buncit? Katakan, kau tidur dengan siapa sampai hamil?" "Ibu, kenapa bicara seperti itu?" Mita menangis memilukan sambil memegang tangan Ibu Arini. "Aku benar-benar cinta sama Mas Bagas, Bu. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Anak ini benar-benar anak Mas Bagas. Mungkin karena pengobatan kita berhasil, Bu. Mas Bagas, coba ingat, waktu itu kita pergi ke banyak sinse hebat, mencoba berbagai ramuan herbal. Obat waktu itu pasti berhasil." Dia berbicara sambil melirik ekspresi Bagas. Dia tahu Bagas masih memiliki harapan di lubuk hatinya, jadi dia berpikir jika terus bersikeras, dia mungkin bisa lolos. Ucapan Mita membuat Bagas ragu sejenak. Dia teringat saat Mita hamil, mereka pergi ke sinse karena katanya baik untuk janin dan mereka minum ramuan bersama. Mendengar kata-kata Mita, dia mulai berpikir itu mungkin saja benar, tetapi Ibu Arini tidak tertipu. Dia menghempaskan tangan Mita dengan kasar. "Pengobatan? Kau pikir mandul itu seperti flu? Diobati langsung sembuh? Berhenti bicara omong kosong. Kalau hari ini kau tidak bilang siapa ayah anak ini, akan kukubur kau hidup-hidup." "Ibu, jangan paksa aku." Mita menangis histeris. "Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalau tidak percaya, kita tes DNA saja. Aku berani." Dia sudah menghitung dalam hati. Jika tes DNA, akan ketahuan anak itu bukan anak Bagas, tetapi dia pikir bisa mengulur waktu atau menggunakan uang untuk memanipulasi hasilnya. Dia percaya, jika bisa bertahan sampai amarah Bagas reda, dia akan selamat. Bagas melihat Mita yang menangis memilukan, hatinya melunak lagi. Mita yang dia kenal adalah perempuan penakut. Jika dia tidak jujur, tidak mungkin dia berani menantang tes DNA dengan begitu percaya diri. Tetapi kata-kata dokter dan hasil tes terus terngiang di kepalanya, membuatnya bingung. "Baik, kita tes DNA." Bagas mengertakkan gigi, membuat keputusan. "Aku akan siapkan semuanya sekarang. Kalau hasilnya keluar, kita lihat bagaimana kau akan berkelit." Jantung Mita berdebar kencang, tetapi dia berusaha bersikap tenang, menyeka air matanya dan berkata, "Tes saja. Aku tidak bersalah. Nanti kalau hasilnya membuktikan ini anakmu, baru kita pikirkan bagaimana kamu akan minta maaf padaku." Ibu Arini berdiri di sampingnya dan berkata dingin, "Minta maaf? Kalau ini bukan darah daging keluarga kami, kau akan mati di tanganku." Saat itu, seorang perawat mendekat sambil menggendong bayi, wajahnya tampak serba salah. "Bapak, Ibu, pasien butuh istirahat, ini juga tidak baik untuk bayinya, mohon keluar dulu." Bagas menghela napas panjang dan menahan amarahnya. Dia menatap Mita dengan dingin dan berkata, "Berdoalah semoga anak ini memang anakku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu." Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang bersalin. Ibu Arini menatap Mita dengan jijik lalu mengikutinya. Sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan satu kalimat, "Tetap di sini. Jangan coba-coba macam-macam." Setelah ruangan menjadi sunyi, Mita menatap bayi yang menangis di pelukannya dan menyeka air matanya. Wajahnya kini hanya menyisakan kelicikan dan kecemasan. Dia mengambil ponselnya dan diam-diam mengirim pesan. Gawat, Bagas tahu dia mandul. Dia mau tes DNA. Bagaimana ini? Seketika itu juga, balasan datang. Takut apa? Soal tes DNA biar aku yang urus. Jangan khawatir, kamu istirahat saja, jangan sampai ketahuan. Kalau masalah ini beres, aku akan bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Membaca pesan itu, Mita menghela napas lega. Dia tahu pria itu punya kemampuan untuk mengatur segalanya. Dia yakin, jika bisa melewati krisis ini, dia bisa terus menikmati kekayaan. Di luar ruang bersalin, Bagas berdiri di lorong, wajahnya pucat. Alibi Mita terdengar masuk akal, tetapi ada sesuatu yang janggal. Kata-kata dokter 3 tahun lalu, yang mengatakan kondisinya hampir mustahil diobati, terus bergema di telinganya.
Kenapa setelah bertemu Mita, dia secara ajaib bisa punya anak? Terlebih lagi, saat Mita hamil adalah masa-masa hubungannya denganku paling buruk dan saat Mita paling gencar merayunya. Kalau dipikir-pikir, semua tindakannya tampak sudah direncanakan dari awal. Aku tidak bisa hanya mengandalkan tes DNA. Aku harus menyewa orang untuk menyelidikinya sendiri. Bagas mengambil keputusan dalam hati, lalu mengangkat ponselnya untuk menelepon. Ini aku, tolong selidiki seseorang untukku. Mita, mantan anak magang di perusahaan kami. Sebelum dia hamil, dia bertemu siapa saja, terutama laki-laki. Aku mau detail selengkap mungkin. Secepatnya, setelah menutup telepon, Bagas bersandar di dinding dan memukul kepalanya. Kini dia menyesal setengah mati, jika saja dia tidak termakan rayuan Mita, jika saja dia tidak mengkhianati Kirana, dia tidak akan mengalami hal seperti ini. Kirana. Ketika nama itu muncul, hati Bagas terasa perih. Bayangan Kirana yang berdedikasi selama pernikahan, tatapan dinginnya saat menandatangani akta cerai, dan punggungnya yang tegas saat langsung pergi ke luar negeri tanpa ragu, semua melintas di kepalanya. Dulu dia pikir Kirana kejam, tapi sekarang dia mengerti. Mungkin Kirana sudah tahu segalanya, tapi dia tidak mau lagi berurusan dengannya, jadi dia memilih pergi diam-diam. Kirana. Bagas memanggil namanya pelan. Untuk pertama kalinya, penyesalan yang mendalam menghantamnya. Dia mengambil ponselnya, mencoba menelepon Kirana, tetapi semua jalur komunikasi sudah diblokir. WhatsApp-nya sudah dihapus. Tidak ada cara untuk menghubunginya. Saat itulah Ibu Arini mendekat. Melihat kondisi putranya yang seperti orang kehilangan akal, dia berteriak lagi, "Apa yang kamu lakukan? Cepat urus tes DNA itu, dan selidiki latar belakang si Mita itu, dia harus membayar karena sudah mempermalukan keluarga kita." Bagas mengangkat kepala, tatapannya menjadi tegas. "Bu, aku sudah perintahkan semuanya, baik tes DNA maupun penyelidikan. Tidak peduli anak siapa ini, aku pasti akan membongkar kebenarannya." Dia tahu betul masalah ini bukan hanya tentang kehormatannya, tetapi juga tentang nama baik keluarga. Jika Mita benar-benar hamil anak pria lain dan menipunya, dia bersumpah akan membuatnya membayar mahal. Saat itu di New York, aku baru saja turun dari pesawat. Mas Bima sudah menungguku di luar bandara. Begitu melihatku, dia berlari menghampiri dengan gembira dan membantu membawa koperku. "Gimana kabarmu? Pasti capek, ya? Urusan cerai sudah beres kan?" Aku mengangguk dan tersenyum cerah. "Iya. Sudah selesai semua. Sudah pindah dari kakak juga. Mulai sekarang, tidak ada urusan lagi dengan mereka." "Baguslah." Mas Bima menepuk bahuku. "Pertama-tama, istirahat dulu yang nyaman. Sesuaikan dengan zona waktu di sini. Urusan lain nanti kita pikirkan pelan-pelan." Saat aku sedang tidur untuk menyesuaikan diri dengan waktu New York di apartemen yang disiapkan Mas Bima, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari teman Mas Bima masuk. "Tadi temanku di Indonesia telepon. Pihak Bagas sudah mulai bergerak. Hasil penyelidikan sepertinya sudah keluar." Aku langsung terjaga. "Hasilnya bagaimana?" Mas Bima membalas cepat. "Sesuai dugaanku. Anak di kandungan Mita bukan anak Bagas, tapi anak seorang pengusaha kelas menengah bernama Surya. Mereka berdua sudah pacaran dari awal. Bagas cuma jadi ATM berjalannya saja." Aku membaca pesan itu dan tertawa, merasa sangat lega. Aku sudah menduga trik murahan Mita tidak akan bertahan lama. Saat itu di sebuah rumah sakit di Indonesia, Bagas menatap dokumen hasil penyelidikan di tangannya, tubuhnya gemetar karena marah. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga dokumen itu kusut. Hanya dalam 2 hari, agen penyelidik berhasil menggali semua tentang Mita. Di dalam dokumen itu ada percakapan Mita dan Surya, foto-foto mesra mereka, bukti transfer uang dari Surya ke Mita, bahkan rekaman CCTV saat mereka berdua pergi ke dokter kandungan bersama. Dalam salah satu pesan, Mita dengan jelas berkata pada Surya, "Aku akan menipu Bagas kalau ini anaknya, lalu menikah dengannya. Kalau sudah dapat uang yang cukup, aku akan kabur bersamamu." Perempuan sialan. Beraninya dia mempermainkanku. Bagas berteriak kencang dan membanting dokumen itu ke lantai. Kertas-kertas berhamburan kemana-mana. Tiba-tiba,
Telepon dari lembaga tes DNA berdering. Suara petugas terdengar jelas di telepon. Dengan Bapak Bagas? Hasil tes DNA sudah keluar. Dari hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa anak yang Anda kirimkan untuk dites tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Tidak ada hubungan darah. Bagas mengulangi kalimat itu. Matanya berkunang-kunang, hampir jatuh pingsan. Ibu Arini segera menopangnya. Wajahnya juga pucat pasi. Bukan anakmu, Nak. Suara Ibu Arini bergetar. Dia masih belum mau melepaskan harapan terakhirnya. Bagas menutup telepon. Dia menatap ke ruang hampa dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bukan anakku. Bu. Itu anak hasil hubungan Mita dengan orang lain. Rubiah Jalang. Akan kubunuh dia." Ibu Arini murka hingga darahnya mendidih. Dia menyambar kursi di sebelahnya dan hendak berlari ke ruang bersalin. Bagas menahannya. Matanya dipenuhi aura membunuh. "Bu, tunggu. Biar aku yang selesaikan. Dia harus membayar semua perbuatannya." Dia menarik napas dalam-dalam, memungut dokumen yang berserakan di lantai, lalu berjalan lurus menuju ruang bersalin. Setiap langkahnya seperti bom waktu yang siap meledak. Di dalam ruang bersalin, Mita sedang menyenandungkan lagu sambil menyusui bayinya. Wajahnya penuh senyum kemenangan. Dia yakin rencananya sempurna. Ketika melihat Bagas masuk, dia segera memasang wajah memelas. "Mas Bagas, sudah datang? Hasil tes DNA sudah keluar, kan? Anakmu, kan? Aku sudah bilang, banyak sekali orang yang menyebar gosip murahan." Sebelum dia selesai bicara, sebuah tamparan keras dari Bagas mendarat di pipinya. Plak. Suara nyaring menggema di ruangan itu. Wajah Mita berpaling mengikuti arah tamparan, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Perempuan sialan. Masih mau bersandiwara?" "Hah?" Bagas berteriak dan melemparkan dokumen di tangannya ke wajah Mita. "Lihat dengan matamu sendiri. Ini keajaiban yang kau bicarakan? Ini anak kita? Mita? Menipuku itu menyenangkan." "Ya?" Mita tertegun karena tamparan itu. Ketika melihat foto-foto dan pesan yang berserakan di tempat tidur, wajahnya menjadi putih pucat. Dia tidak menyangka Bagas akan tahu segalanya secepat dan selengkap ini. "Mas Bagas. Aku tidak sengaja." Mita gemetar, mencoba membela diri, tetapi air matanya tak terbendung. "Tidak sengaja?" Bagas menjambak rambutnya dan membenturkannya ke kepala ranjang. "Kau tidur dengan si Surya itu, hamil anaknya, lalu menipuku, menipu uangku, perasaanku, membuatku harus bercerai dengan Kirana, dan sekarang kau bilang tidak sengaja? Mita? Hatimu itu terbuat dari apa? Sakit. Mas Bagas, lepaskan." Mita menjerit kesakitan. Bayi di pelukannya menangis lebih kencang. Ibu Arini ikut masuk ke ruangan dan menampar Mita berkali-kali. "Perempuan tidak tahu malu. Beraninya menipu keluarga kami. Kami sudah baik padamu. Kenapa kau menusuk dari belakang? Sialan." Ruang bersalin itu berubah menjadi medan perang. Tangisan Mita, tangisan bayi, makian Ibu Arini, dan bentakan Bagas bercampur aduk hingga dokter dan perawat harus bergegas masuk untuk melerai. "Tidak bisa begini, Pak, Bu. Ini rumah sakit." Seorang perawat mencoba menengahi, tetapi sia-sia. "Minggir. Perempuan ini penipu. Hari ini dia harus diberi pelajaran." Ibu Arini meronta, mencoba menampar Mita lagi. Bagas menarik napas dalam-dalam dan mendorong perawat itu menjauh. Dia menatap Mita dengan dingin dan berkata, "Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Mita, dengarkan baik-baik, mulai hari ini, kau dan aku tidak ada hubungan apa-apa lagi. Anak ini, kau urus sendiri. Dan uang yang sudah kau tipu dariku, akan kutagih kembali semuanya, sampai ke akar-akarnya. Kau dan si Surya itu, bersiap-siaplah." Mita langsung sadar semuanya telah berakhir. Dia berlutut di lantai dan memeluk kaki Bagas, memohon. "Mas Bagas, aku salah. Aku benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan jadi orang baik. Aku tidak akan menghubungi Surya lagi. Kumohon, kesempatan? Saat kau menipuku? Apa kau pernah memberiku kesempatan?"
Bagas menendangnya menjauh. Perempuan sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Setelah berkata begitu, Bagas berbalik dan berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Ibu Arini menatap Mita dengan jijik, lalu mengikutinya. Keluar dari ruangan itu, Bagas harus menghadapi tatapan aneh dari para kerabat yang berkumpul di lorong. Dia merasa seperti ditampar di depan ratusan orang. Dia tidak pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Pikirannya kini penuh dengan Kirana. Bayangan dedikasinya, ketenangannya saat bercerai, dan punggungnya yang pergi dengan tegas muncul kembali. Dia menyesal, sangat menyesal. Jika saja waktu itu dia tidak mengkhianati Kirana, jika dia memperlakukannya sedikit lebih baik, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Kirana, aku salah. Aku benar-benar salah. Gumam Bagas seperti orang gila. Lalu menangis. Dia mengambil ponselnya. Dengan panik menekan nomor Kirana, tetapi yang terdengar hanyalah suara operator yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia mencoba menelepon dari nomor-nomor asing, hasilnya sama. Mencoba menambahkan sebagai teman di WhatsApp, tapi sudah diblokir. Dia mencari nomor telepon teman-teman dan rekan kerja Kirana, menelepon mereka, tetapi tidak ada yang menjawab atau mengatakan tidak bisa menghubungi Kirana. Bagas berjalan mondar-mandir di lorong seperti orang gila, mulutnya tak henti-henti memanggil nama Kirana. Kirana, kembalilah. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak akan selingkuh lagi. Kembalilah. Ibu Arini melihat kondisi putranya yang seperti kehilangan akal, tak bisa tidak merasa sedih. Dia juga menyesal tidak mendidik putranya dengan baik, terlalu membela Mita hingga harus mengusir menantu sebaik Kirana. Nak, jangan bersedih. Kirana mungkin sedang marah. Tunggu sampai marahnya reda, baru kita hubungi lagi. Ibu Arini mencoba menghibur putranya, tetapi dia tahu kata-katanya hampa. Bagas menggeleng, matanya penuh keputusasaan. Bu, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kirana benar-benar ingin putus hubungan denganku. Makanya dia langsung pindah kakak dan pergi ke luar negeri begitu kita cerai, supaya aku tidak bisa menghubunginya lagi. Sekarang dia baru mengerti. Diamnya Kirana bukanlah kelemahan, melainkan ekspresi kekecewaan total padanya. Tiba-tiba, ponsel Bagas berdering. Telepon dari agen penyelidik. Pak, kami sudah menemukan Tuan Surya, dia sekarang ada di hotel dekat rumah sakit. Apa mau kami tangkap sekarang? Tatapan Bagas berubah buas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tangkap dia. Dua bajingan itu harus membayar. Setelah menutup telepon, hati Bagas hanya tersisa kemarahan dan penyesalan yang tak berujung. Dia marah karena ditipu Mita dan Surya, dan lebih marah lagi pada kebodohan dan pengkhianatannya sendiri. Jika saja waktu bisa diputar kembali, dia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia akan menjaga Kirana dengan baik seumur hidupnya. Tetapi di dunia ini, tidak ada yang bisa diulang. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuat orang-orang yang menipunya membayar mahal, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali hati Kirana. Saat itu di New York, aku sedang mendengarkan penjelasan tentang bisnis keluarga dari Mas Bima di kantornya. Perusahaan Mas Bima adalah perusahaan dagang yang cukup besar. Dan sekarang dia berencana memberiku tanggung jawab untuk beberapa pekerjaan agar aku bisa belajar perlahan. Jangan khawatir, nanti Mas bantu. Kamu kan pernah bantu di perusahaan Bagas di Indonesia, sudah ada pengalaman, nanti juga terbiasa, kata Mas Bima, sambil tersenyum. Aku mengangguk. Terima kasih Mas. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari teman Mas Bima. Bagas sudah tahu yang sebenarnya, lalu mengamuk hebat di rumah sakit. Mita dihajar habis-habisan, sekarang dia sedang mencari Surya dan terus berusaha menghubungimu untuk minta balikan. Aku membaca pesan itu dan tersenyum dingin. Memulai kembali, apa tidak terlalu terlambat? Saat dia mengkhianatiku, dia tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini, kan? Ada apa? Kok mukamu begitu? Mas Bima melihat ekspresiku dan bertanya. Bukan apa-apa Mas. Cuma dengar kabar soal Bagas, jadi terasa lucu saja. Mas Bima tersenyum. Tidak ada waktu untuk peduli pada orang seperti itu. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Fokus pada pekerjaan adalah hal terbaik.
Aku mengangguk. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang yang penting bagiku adalah meraih kesempatan di depan mata dan membangun bisnisku sendiri. Aku harus menjadi lebih kuat. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela besar kantor di New York. Aku sedang memeriksa daftar pesanan impor dan ekspor di depan komputer. Tiba-tiba, ponselku mulai bergetar hebat. Di layar, muncul puluhan pesan dari nomor tak dikenal. Semuanya dari Bagas. Kirana, aku salah. Aku ditipu oleh si Mita itu. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Kirana, kembalilah. Kita mulai lagi dari awal. Ya? Aku janji akan menjagamu seumur hidup. Aku akan menebus semua rasa sakit yang kau alami selama 3 tahun ini. Kirana, aku tahu kau marah. Tolong beritahu aku di mana kau di New York. Aku akan terbang ke sana sekarang juga. Kirana, kumohon. Lihat aku sebentar saja. Tanpamu, aku bisa mati. Aku membaca pesan-pesan menyedihkan itu dan tertawa. Jari-jariku langsung memblokir nomor itu dan menghapus semua pesannya. Di hatiku, tidak ada perasaan apapun. Saat dia memeluk Mita dan berkata padaku, menduduki posisi istri sah, apa kau tidak malu? Apa dia tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Sekarang menyesal? Apa gunanya? Sudah terlambat. Lihat apa? Kok mukamu tidak enak? Mas Bima membawa 2 cangkir kopi, meletakkan satu di depanku. Bukan apa-apa. Pesan spam dari Bagas. Aku menyesap kopi dan berkata dengan santai, seolah menceritakan kisah orang lain. Mas Bima mengangkat alis. Masih belum menyerah juga? Di Indonesia sekarang beritanya sedang heboh. Skandal dia, Mita, dan Surya masuk media besar sampai saham perusahaan keluarganya anjlok. Investor pada cabut semua. Itu akibat yang pantas dia terima. Dengan skandal sebesar itu, aneh kalau perusahaannya masih baik-baik saja. Sekarang itu bukan urusanku lagi. Mau maju atau hancur, terserah dia. Mas Bima tersenyum dan mengangguk. Benar, jangan buang waktu sedetik pun untuk orang seperti itu. Oh ya. Soal kontrak tekstil dari Eropa yang pernah kita bicarakan, siang ini ada rapat video dengan penanggung jawabnya. Kamu mau ikut? Tentu saja, Mas. Aku langsung bersemangat, meletakkan cangkir kopi. Aku juga ingin cepat belajar dan bekerja. Selama sebulan terakhir, aku mengikuti Mas Bima untuk mempelajari dasar-dasar pekerjaan, seperti memeriksa pesanan dan membalas email pelanggan. Setiap hari aku sibuk di kantor, meneliti pasar atau mengikuti rapat video Mas Bima. Meskipun lelah, setiap hari terasa memuaskan. Saat bersama Bagas, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Tapi sekarang, aku mengenal kebahagiaan membangun hidup dengan tanganku sendiri. Pukul 2 siang, rapat video dimulai. Di layar, muncul seorang pria paruh baya berambut ikal. Dia adalah Mark, penanggung jawab dari perusahaan di Eropa. Ini adik saya, Kirana. Selanjutnya, dia akan bertanggung jawab atas sebagian kerjasama antara perusahaan kita. Mas Bima memperkenalkan aku sambil tersenyum. Mark menatapku dan tersenyum cerah. Nona Kirana, senang bertemu dengan Anda. Kudengar Anda punya pengalaman di bidang manajemen logistik. Saya menantikan kerjasama kita di masa depan. Selamat siang, Pak Mark. Saya Kirana. Mohon bimbingannya. Jawabku dengan tegak dan senyum percaya diri. Rapat berjalan lancar. Mark mengajukan beberapa pertanyaan tentang jadwal pengiriman dan kontrol kualitas. Dengan pengalaman saat membantu perusahaan Bagas dan pengetahuan yang kupelajari selama sebulan terakhir, aku menjawab pertanyaannya dengan logis, bahkan mengusulkan cara-cara baru untuk mengurangi biaya logistik, yang membuat Mark terkejut. Nona Kirana, itu proposal yang sangat bagus. Puji Mark berkali-kali. Saya tidak menyangka orang yang baru masuk di bidang ini memiliki pemahaman sedalam ini. Ini membuat saya semakin menantikan kerja sama kita. Mas Bima menatapku dengan bangga. Setelah rapat selesai, Mas Bima menepuk bahuku dan berkata, "Lihat kan, sudah kubilang kau punya bakat di bidang ini. Sayang sekali dulu kau terkurung di bawah bayang-bayang Bagas begitu lama." Hatiku terasa hangat. Ini semua karena bimbingan Mas Bima. Kesempatan selalu datang pada orang yang siap. Kamu sendiri yang hebat. Mas Bima mengalihkan pembicaraan.
Oh ya, ada kabar baik lagi dari Indonesia. Dulu waktu kau bantu di perusahaan Bagas, kau pernah dapat beberapa kontrak pengadaan jangka panjang, kan? Sekarang karena skandal keluarga mereka, perusahaan-perusahaan itu tidak mau lagi berbisnis dengan mereka. Ada rumor mereka ingin menghubungimu. Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum. Bagus sekali. Kita memang sedang butuh memperluas jaringan pemasok di Indonesia. Aku sudah berikan kontakmu pada mereka. Beberapa hari lagi mungkin ada yang menghubungimu. Semangat. Ya, sebentar lagi kau pasti bisa berdiri kokoh di industri ini. Aku mengangguk mantap, hatiku penuh tekad. Ini baru permulaan. Aku harus berhasil dan menunjukkan kepada orang-orang yang pernah meremehkanku, bahwa tanpa Bagas, aku bisa hidup dengan baik. Bukan hanya baik, tapi 100. Bahkan 1000 kali lebih baik darinya. Saat itu di Indonesia, Bagas sedang pusing di kantornya. Asbak di mejanya penuh dengan puntung rokok. Di atas meja kerja, dokumen tentang masalah keuangan dan penarikan investasi berserakan. Pak, mitra dari Eropa baru saja membatalkan kontrak. Mereka bilang tidak bisa menerima risiko citra perusahaan. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat, menyerahkan surat pembatalan kontrak. Bagas mengambil dokumen itu, tangannya gemetar karena marah. Batal kontrak? Berapa banyak uang yang sudah kita investasikan? Sekarang mereka bilang batal. Dia melempar dokumen itu ke lantai. Sekretarisnya menambahkan dengan hati-hati, dan beberapa pemasok besar dalam negeri juga memberitahu, kalau kita tidak menaikkan harga pengiriman sebesar 30%, mereka akan menangguhkan transaksi. Naik 30%? Mereka mau memanfaatkan situasi saat kita lemah? Hah! Bagas berteriak dan memukul meja. Saat itu, Ibu Arini bergegas masuk ke kantor. Di tangannya ada koran, halaman depannya memuat berita utama dengan huruf besar, lengkap dengan fotonya yang sedang mengamuk di rumah sakit. Pewaris kaya playboy ternyata ayah dari anak orang lain, di balik skandal penipuan abad ini. Nak, lihat ini. Beritanya besar sekali. Nama baik keluarga kita hancur. Sekarang semua tetangga membicarakan kita. Ayahmu tekanan darahnya naik sampai harus masuk rumah sakit karena ini. Bu, sudah cukup. Urusan kantor saja sudah membuatku pusing. Investor kabur, pemasok menaikkan harga. Begini caranya perusahaan bisa bangkrut. Bangkrut? Tidak bisa. Wajah Ibu Arini seperti mau menangis. Perusahaan ini dibangun oleh kakekmu dengan tangannya sendiri. Tidak boleh hancur di tanganku. Cepat cari jalan keluar. Bagas terduduk lemas di kursinya. Sekarang dia benar-benar buntu. Saat itu, mata Ibu Arini berbinar. Benar. Kirana. Masih ada Kirana. Dulu waktu dia bantu di perusahaan, dia akrab dengan semua pemasok, kan? Sekarang dia di New York, kan? Kalau kamu hubungi dia dan ceritakan situasinya, dia pasti bisa bantu bicara dengan mereka. Bagas mengangkat kepala, seperti orang tenggelam yang berhasil meraih sebatang jerami. Iya, Kirana. Kalau Kirana mau bantu, perusahaan bisa selamat. Dia mengambil ponselnya, dengan panik menekan nomor Kirana. Tetapi yang terdengar hanyalah suara operator yang memberitahukan bahwa nomornya